Bab 545. Tracy. Frank merasa sedikit malu. Villa ini awalnya dibangun oleh ayahmu untukmu. Kami telah tinggal di sini selama 4 tahun. Villa ini sudah harus kembali ke pemilik aslinya. Aku menyelamatkan kalian. Itu murni demi anak itu. Tracy berkata dengan lembut. Bukan demi mendapat apapun. Aku tahu. Beatrice tersenyum sedih. Karena kamu mengabaikan dendam sebelumnya. Dan mau membantu kami. Kami jadi lebih malu. Anggaplah ini untuk menebus kesalahan kami. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah akta dan menyerahkannya pada Tracy. Ini adalah harta peninggalan ayahmu. Malu sekali untuk mengatakannya. Kami mengambilnya saat kamu masih muda tidak tahu apa-apa. Lalu mengambil rumah ini darimu. Dan juga mengambil 3 buah pabrik dengan harga murah. Tapi, kami telah menghabiskan semua tabungan kami. Membayar orang-orang untuk mencari informasi. Dan juga membayar media. Kami bahkan menggunakan uang dari hasil menjual pabrik. Sekarang, kami tidak punya uang sepeser pun, kami hanya bisa mengembalikan rumah ini padamu. Dan ini, Beatrice membuka sebuah kotak perhiasan. Tracy melihat isi kotak perhiasan itu. Di dalamnya ada kalung rubi yang diberikan Daniel kepadanya. Kalung ini, aku telah menyembunyikannya darimu. Aku berpikir bahwa ketika tidak ada jalan keluar di masa depan, aku dapat menjualnya untuk keadaan darurat. Paman keduamu dan Alice tidak mengetahui hal ini. Beatrice tersenyum pahit. Aku tidak tahu malu. Aku tidak punya uang untuk membayarmu. Jadi aku hanya bisa mengembalikan rumah dan kalung ini padamu. Anggap saja untuk menukar ketenangan hati. Ini, ambillah. Frank langsung menyodorkan sertifikat rumah dan kotak perhiasan ke tangan Tracy. Sejak awal barang-barang ini adalah milikmu. Jika membiarkan semua ini padaku, lalu bagaimana dengan kalian? Bukankah kalian sudah tidak punya apa-apa? Tracy tahu bahwa mereka benar-benar tidak memiliki banyak simpanan sekarang ini. Bahkan Beatrice tidak memakai satupun perhiasan hari ini. Kamu belum tahu, Beatrice berkata dengan gemetar. Garcia bilang, demi Presdir Daniel dia memberikan kami kompensasi sejumlah uang 14 miliar. Membicarakan hal ini, air mata Beatrice jatuh. Meskipun dia sudah mencoba yang terbaik untuk menahannya, tapi dia tetap tidak bisa menahan tubuhnya yang gemetar. Aliceku yang malang, dihancurkan oleh para bajingan itu dan mereka telah menghancurkan seluruh hidupnya. Wanita jahat itu bahkan menggunakan uang untuk mempermalukan kami. Wanita jalang itu tidak boleh mati dengan mudah. Frank gemetar. Air mata mengalir dari matanya. Mendengar perkataan ini, Tracy merasa sangat tidak nyaman. Dia mungkin belum benar-benar menyadari sifat jahat manusia. Dia berpikir bahwa Beatrice dan Alice telah cukup kejam padanya. Sekarang dia melihat Garcia. Dia baru tahu apa itu tidak punya hati nurani. 14 miliar. Itu jelas merupakan kompensasi untuk Alice karena sudah dianiaya oleh 7 orang pria. Ini sama saja seperti menusukkan pisau di hatinya. Terima kasih. Tracy menerima barang-barang itu. Selanjutnya apa rencana kalian? Apalagi yang bisa kami rencanakan? Beatrice menyeka air matanya. Van berkata dengan sedih. Kami tidak bisa melawan keluarga Garcia dan juga keluarga Stanley. Jadi kita hanya bisa membawa Alice. Meninggalkan kota Bunaken dulu. Tapi, aku percaya setiap kejahatan pasti akan ada balasannya. Suatu hari mereka akan mendapatkan hukumannya. Bicara mengenai hal ini Frank pun menangis. Bukankah baru saja kita mendapatkan hukumannya sekarang? Aku memperlakukanmu seperti itu. Saat itu. Jadi sekarang Tuhan menghukum kita 2 kali lipat. Beatrice menundukkan kepalanya dan terus menyeka air matanya. Hati Tracy dipenuhi dengan rasa simpati. Tetapi dia tidak tahu bagaimana harus menghibur mereka. Beberapa waktu kemudian, Beatrice baru bisa menyesuaikan suasana hatinya. Mengambil nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan berkata pada Tracy, Tracy kami akan pergi malam ini. Tidak tahu, apa akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Tapi, ada satu hal, jika aku tidak memberitahumu sekarang, aku takut di masa depan tidak akan ada kesempatan untuk mengatakannya padamu. Ada apa? Tracy menatapnya dengan curiga. Mengenai ayahmu. Beatrice melirik pengawal Daniel yang sedang berdiri di pintu. Kemudian ragu-ragu untuk berbicara. Bab 546.
Kalian keluar dulu. Tracy memberi perintah. Baiklah. Kemudian para pengawal mundur. Sekarang sudah bisa bicara. Tracy menatap Beatrice. Beatrice menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku dulu selalu menargetkanmu, menggertakmu, dan menyembunyikan sesuatu tentang ayahmu. Jadi kamu mungkin berpikir bahwa kedua pamanmu dan aku yang membunuh ayahmu. Ya benar. Kami memang serakah akan uang keluargamu. Tapi kami jelas tidak menyakiti ayahmu. Lebih parahnya lagi, seluruh keluarga kami mengandalkan ayahmu untuk makan. Apa yang menyenangkan bagi kami, jika dia mengalami masalah. Tapi ada satu hal yang aku sembunyikan darimu. Setelah beberapa saat, Beatrice mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, sebenarnya, ayahmu dicelakai oleh seseorang. Siapa? Tracy bertanya dengan panik. Ini, Beatrice mengerucutkan kening dan merasa dilema. Katakanlah, desak Frank. Aku tidak tahu siapa itu. Tapi aku tahu. Beatrice menjaga suaranya tetap pelan. Itu orang dari keluarga Wallens. Tracy terkejut. Matanya melebar keheranan. Seseorang dari keluarga Wallens. Kamu jangan salah paham. Aku tidak bilang Presdir Daniel. Seharusnya bukan dia. Beatrice buru-buru berkata. Pada awalnya saya hanya tahu bahwa seseorang dari grup Wallens memaksa membeli grup Smith. Karena tekanan dari bisnisnya. Ayahmu tidak sanggup menanggung tekanan itu. Maka dia melakukan nekat. Tapi pada saat itu, Skywell milik Presdir Daniel belum memasuki pasar domestik. Jadi aku rasa itu bukan dia. Mungkin orang lain di keluarga Daniel. Tapi aku tidak tahu siapa. Mendengar ini, suasana hati Tracy menjadi sangat rumit. Dia juga percaya bahwa itu bukan Daniel. Tapi siapa sebenarnya? Aku ada di lokasi pada saat ayahmu terjadi sesuatu. Frank berbisik. Dia mengatakan beberapa hal aneh padaku. Dia bilang bahwa keluarga Wallens tidak boleh mengetahui keberadaanmu. Jika tidak, itu akan menjaga. Apa maksudnya? Tracy bertanya dengan curiga. Aku juga tidak tahu pasti tentang hal itu. Frank sepertinya tidak tahu banyak. Mungkin itu ada hubungannya dengan ibumu. Ibuku. Tracy menjadi semakin bingung. Ibunya menghilang tidak lama kemudian. Mengapa perusahaannya mengalami masalah? Dan malah menyalahkan ibunya. Mungkin ibumu memiliki dendam pada keluarga Wallens. Frank berspekulasi. Aku pernah bertemu ibumu ketika aku masih muda. Saat itu, ayahmu masih seorang pria miskin. Sedangkan dia adalah nona dari keluarga kaya raya. Meskipun aku tidak tahu apa latar belakang aslinya. Tapi aku yakin bahwa dia memiliki kehidupan yang baik. Dan dia memiliki banyak pengawal. Saat itu mungkin sama dengan keadaan Presdir Daniel sekarang. Setelah mengatakan itu, Frank menambahkan, dan kamu terlihat persis seperti dia. Tracy tidak mengatakan apapun. Pikirannya kacau, dan dia tidak mengerti. Sebenarnya apa yang terjadi? Berbagai petunjuk menciptakan ketegangan untuknya. Tapi dia tidak tahu harus mulai memahami dari mana. Kamu tidak perlu terlalu memikirkan. Beatrice dengan cepat meyakinkan. Aku lihat Presdir Daniel memperlakukanmu dengan tulus. Dia berbeda dengan Stanley. Stanley kejam. Melihat Garcia memperlakukan Alice sampai seperti ini. Tapi dia hanya duduk tidak peduli. Kami benar-benar salah. Saat itu kami sangat menginginkan Alice menikah dengannya. Tapi sekarang setelah bersinggungan benar-benar sebuah kesalahan besar. Beatrice menghela nafas dalam-dalam lalu berkata lagi. Tracy, alasan aku mengapa aku memberitahu kamu semua ini adalah untuk mengingatkan bahwa bagiku kamu memasuki keluarga kaya. Kamu harus siap melupakan masa lalumu. Bahkan jika Presdir Daniel melindungimu. Tapi keluarganya sangat rumit dan akan selalu ada saat-saat dia tidak bisa melindungimu. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Pastikan untuk melindungi diri sendiri dan anak-anakmu. Apa yang kamu katakan itu benar. Terima kasih. Tracy dipenuhi dengan emosi di hatinya. Kata-kata peringatan terakhir Beatrice benar-benar masuk akal. Bahkan jika Daniel sangat baik, jika ada orang jahat di keluarganya, dia tidak akan bisa terlepas dari nasib buruk. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.